Selamat siang, perkenalkan nama saya Indonesia Putri Manuel. Saya dari Fakultas Hukum Rek B. Saat ini saya ingin menjawab ujian UTS Al-Islam saya yang dipimpin oleh dosen pengampu saya, Bapak Budi Santoso. Saya akan membaca materi saya dari bab 1 sampai bab 6. Materi yang pertama itu bab 1 yang berjudul tentang hakikat ibadah. A. Pendahuluan. Mengapa manusia harus beribadah? Apakah tujuan hidup manusia di bumi? Kenapa manusia lahir dan dihidupkan? Apa makna hidup ini? Manusia sebagai makhluk yang diberikan kebebasan memilih cara untuk hidupnya. Ada yang menjalani hidup tanpa mencari dan memikirkan makna kehidupan itu sendiri, sehingga mereka tidak perlu memikirkan hidup sebagai hal yang sulit dan sekedar menjalani hidup tanpa makna dan motivasi. Sebagian manusia ada yang berusaha untuk mengetahui makna kehidupannya. B. Penyajian materi. Penyajian materi terdiri dari 4. Yang pertama itu konsep ibadah. Secara bahasa, kata ibadah adalah bentuk dasar atau mas dasar dari fiil, kata kerjanya yang berarti taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Berdasarkan pengertian ibadah, secara bahasa tersebut, Zainuddin memberikan pengertian bahwa seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapannya yang disembah disebut abid atau yang disebut dengan yang beribadah. Yang kedua itu ada ibadah madhah dan gairu madhah. Ibadah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ibadah madhah atau ibadah kaskha atau khusus, dan ibadah gairu madhah atau ibadah amah atau umum. Ibadah madhah adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan, memiliki aturan yang jelas dan terukur seperti digariskan Rasulullah, seperti tahrahar, wudu, tayamum, dan mandi junub. Sedangkan ibadah gairu madhah berupa semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah semata. Misalnya berdakwah, melakukan amar ma'ruf, nahi munkar di berbagai bidang, menuntut ilmu, bekerja, rekreasi, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi dan hikmah ibadah dalam kehidupan manusia. Bentuk ritual dalam agama Islam memiliki tujuan dan fungsi dalam kehidupan manusia. Hakikat ibadah pada bahasan sebelumnya menjelaskan bahwa ibadah madhah merupakan perwujudan rasa tunduk, taat, patuh, dan pengakuan oleh manusia terhadap kekuasaan Allah melalui pendekatan keahlian, sedangkan ibadah gairu madhah merupakan perwujudan keterikatan batin yang memiliki sifat Rahman dan Rahim Allah sebagai makhluk sosial, rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi yang diwujudkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Bahasa tentang makna spiritual ibadah difokuskan pada 4 ibadah, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah malia atau harta, dan ibadah haji. Makna spiritual masing-masing ibadah tersebut dalam kehidupan sosial dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nilai-nilai spiritual ibadah sholat. Yang terkandung di dalamnya sholat diantaranya mendekatkan dan mengingatkan manusia kepada Tuhannya. Yang kedua itu adalah nilai-nilai spiritual ibadah puasa. Puasa dan kebersihan jiwa. Membersihkan jiwa dalam berpuasa berarti manusia menjalankan dan menaati seluruh perintah dan larangan Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang terlarang dan membatalkan puasa. Yang ketiga itu ada nilai-nilai spiritual ibadah atau harta. Nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia merupakan merefleksikan nilai spiritual dan nilai kariti atau kedermawanan. Kemudian ke materi bab kedua yang berjudul tentang sholat dan makna spiritual sholat. Pendahuluan, sholat sebagai salah satu rukun Islam menempati kedudukan yang istimewa dalam syariat Islam untuk membuktikan komitmen, keimanan, dan keislaman seseorang. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah dan perintahnya langsung diterima oleh Rasulullah
Agama Islam juga menempatkan sholat sebagai amalan pertama yang akan diperhitungkan terlebih dahulu. Sebelum amalan-amalan yang lain, seseorang dikatakan berhasil dalam menjalankan ibadah sholat tidak hanya diukur dalam menegakkan sholat tersebut, tetapi penilaiannya juga diukur seberapa besar sholatnya berimplikasi dalam kehidupan sosialnya. Bab yang ketiga, yang berjudul tentang puasa dan korelasinya dalam pembentukan insan berkarakter. Pendahuluan. Puasa sebagai salah satu rukun Islam menempati posisi strategis dalam pembentukan insan berkarakter, atau yang disebut dengan muttaqin, sebagai perwujudan keimanan seorang mukmin. Hal ini dapat dipahami dari makna puasa atau yang disebut dengan syam, merupakan kemampuan seorang mukmin dalam menunda kesenangan sesaat berkaitan dengan pengandalian diri atau sabar. Penyajian materi. Penyajian materi terdiri dari 6. Yang pertama, ada hakikat puasa. Puasa atau syam secara etimologi berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Yang kedua, kewajiban puasa. Puasa dalam perspektif Islam sebagai salah satu pilar rukun Islam yang ketiga dan wajib diamalkan. Maksud puasa di sini adalah puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga itu adalah tujuan dan fungsi puasa. Tujuan ibadah puasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang imannya senantiasa aktif membentuk dirinya. Sementara itu, fungsi ibadah puasa dalam kehidupan manusia diantaranya adalah bisa memasukkan kita ke dalam surga jika kita telah mati, melatih sabar, pengendalian diri, disiplin, jujur, emosi, dan lain-lain, mempersempit jalan aliran darah di mana setan berlalu lalang. Keempat adalah hikmah puasa. Beberapa hikmah puasa diantaranya adalah yang pertama, puasa sebagai sarana meraih ketakwaan. Yang kedua, melatih seseorang untuk mengekang dan mengarahkan jiwanya. Dan yang ketiga, Allah melipat gandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa tanpa batas. Kelima, pengaruh puasa dalam pembentukan insan berkarakter. Puasa dan pembentukan insan berkarakter dapat dipahami dari makna surat Al-Baqarah ayat 183. Dan yang keenam adalah makna spiritual puasa. Puasa sebagaimana ibadah-ibadah lainnya berfungsi membentuk kepribadian yang suci dan bersih, yang populer disebut dengan imtak atau iman dan takwa. Ini tercermin dalam kandungan ayat Al-Quran yang memerintahkan puasa. Ayat itu didahului dengan panggilan, hai orang-orang yang beriman. Ini berarti puasa itu harus didahului dengan suatu keimanan. Bab 4. Haji dan makna spiritualnya dalam kehidupan. Pendahuluan. Pada tahun 2015, kota haji Indonesia menempati posisi tertinggi di dunia, yakni 15-25% dari seluruh jumlah jemaah haji di Arab Saudi. Tinggi jumlah minat muslim di Indonesia dalam menunaikan rukun Islam kelima ini secara personal menunjukkan tingginya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, munculnya sebuah keyakinan dari sebagian masyarakat muslim bahwa dengan berhaji berkali-kali merupakan bagian dari usaha untuk mensempurnakan keislamannya, sehingga mendorong seseorang untuk berlomba-lomba berangkat haji. B. Penyajian materi. Penyajian materi terdiri dari 5. Yang pertama, ada hakikat haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Yang kedua, ada sejarah haji. Menurut jamhur ulama, ibadah haji diresmikan menjadi syariah Muhammad pada tahun ke-6 Hijriah. Dan tahun itulah kaum muslimin dengan pemimpin Rasulullah pergi melakukan umroh, tetapi terhalang oleh kaum Quraisy. Sedangkan pada tahun ke-7, Nabi pergi melakukan umroh. Pada tahun ke-9 Nabi Muhammad mengangkat Abu Bakar As-Siddiq berangkat dan menjadi ketua rombongan haji. Baru tahun ke-10 barulah Rasulullah sendiri naik haji dan seluruh kaum muslimin yang terkenal dengan haji wada atau haji perpisahan. Dan 81 hari setelah itu Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Yang ketiga, ada kriteria haji mabrur. Haji mabrur adalah ibadah yang ikhlas karena iman dan takwa yang dipersembahkan kehadiran Allah semurni-murninya, kalis dan bersih dari unsur pengaruh duniawi. Yang keempat, ada hikmah haji. Ibadah haji yang terdiri dari umroh dan haji merupakan titik kulminasi dari proses pencarian kesempurnaan hidup baik secara individu dan sosial.
Ibadah umroh adalah gambaran tahapan yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai tingkat kesempurnaan diri secara personal sebagai seorang muslim. Dan ibadah haji adalah tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup secara berjamaah, umat yang berkualitas dan umat terpandang dalam sejarah kemanusiaan. Yang kelima ada makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Setiap bagian dari rangkaian ibadah haji merupakan perlambangan atau simbol yang diyakini punya makna. Haji adalah simbol dari penyerahan tanpa syarat kepada Allah. Ia adalah simbol kesinambungan umat ini dengan bapaknya Ibrahim. Ia juga merupakan simbol persatuan umat Islam tanpa memandang ras, suku, bangsa, warna kulit, jabatan, dan sebagainya. Haji merupakan manifestasi prinsip-prinsip Islam, ukhuwah Islamiyah, karena di dalamnya terkandung makna ta'aruf akbar yang terjadi di antara para haji. Haji merupakan manifestasi kesetiaan seluruh kaum muslimin terhadap satu kekuasaan politik. Haji pada hakikatnya adalah madrasah, tempat penggembalingan yang mengantarkan manusia muslim ke derajat yang lebih tinggi. Sebab dengan berhaji seorang muslim harus mampu belajar, berusaha, dan sabar. Ketika haji setiap gerak hidup orientasinya ibadah, mau tidak mau mereka harus saling bersikap ramah, tolong-menolong, mengendalikan nafsu dan emosi. Lanjut bab yang kelima yang berjudul tentang ibadah maliyah dan makna spiritualnya dalam kehidupan sehari-hari. A. Pendahuluan. Islam memiliki dimensi yang sangat luas dan memberikan perhatian bagi kehidupan manusia, termasuk dalam pemeliharaan maliyah atau harta benda. Diskursus tentang maliyah atau harta benda. Islam tidak mendikotimikan dengan memisahkannya dari coupling agama, namun tetapi tetap menjadikan maliyah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya merealisasikan ajaran agama, dan bahkan maliyah ditakdirkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, seseorang dalam mendapatkan maliyah diorientasikan untuk mendukung terrealisasinya perintah agama dalam kehidupan. B. Penyajian materi. Penyajian materi terdiri dari 5. Yang pertama, ada hakikat ibadah maliyah. Sebelum membahas subtema ini, dan juga memerlukan kerangka berpikir untuk memahami hakikat ibadah maliyah. Makna tulisan ini mengkaji terlebih dahulu tentang hakikat harta dan sikap terhadap harta, kemudian diakhiri dengan penjelasan tentang pengertian dan ibadah maliyah. Hakikat harta. Harta merupakan amanah dan karunia Allah yang didapat bukan karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Macam-macam ibadah maliyah. Ibadah maliyah dalam Islam diantaranya berupa zakat, infak, dan sakadah. Zakat artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua itu ada infak. Infak berasal dari bahasa Arab, itu yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sakadah. Sakadah berasal dari bahasa Arab yang berarti artinya benar. Hal ini berarti orang yang suka bersakadah merupakan orang yang benar pengakuan imannya. Yang ketiga ada urgensi ibadah maliyah. Secara substantif, ibadah maliyah berupa zakat, infak, dan sakadah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Demikian juga infak dan sakadah. Dalam pandangan hukum Islam bersifat tidak wajib, tetapi peranata keagamaan ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, fungsi infak dan sakadah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan. Urgensi ibadah
maliyah sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya yang pertama secara syariat. Ibadah maliyah sebagai pembuktian ketaatan kepada Allah. Hal ini dalam ajaran Islam, orang yang sengaja memisahkan zakat dari sholat dikecam karena menurut syariat urgensi zakat sama dengan urgensi sholat. Rasulullah bersabda, Islam terbangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melakukan haji, dan berpuasa Ramadan. Yang kedua, secara sosial, ibadah maliyah berfungsi untuk membangun stabilitas kehidupan sosial dan menjaga keseimbangan hidup serta menghindari ketidakadilan sosial. Yang ketiga adalah secara pribadi, ibadah maliyah berfungsi untuk menumbuhkan kepekaan hati pada sesama manusia. Ibadah maliyah membersihkan hati dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang keempat ada secara perekonomian. Ibadah maliyah berfungsi untuk mengembangkan pemanfaatan harta, karena harta seorang akan menjadi bertambah dan multi manfaatnya, bukan hanya untuk diri sendiri. Penyajian keempat, hikmah menjalankan ibadah maliyah. Ibadah maliyah atau zakat, infak, dan sakadah membawa berkah baik bagi orang miskin selaku penerima maupun orang kaya atau para anggotanya. Diantaranya adalah yang pertama, membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima ada mengikis segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Yang keenam, menjadi jalan meraih rezeki yang lebih besar dan berkah. Barang siapa yang membuka pintu rezeki untuk kepentingan agama dan manusia, Allah akan membukakan rezekinya yang lebih besar. Yang ketujuh, menjadi sarana mendekatkan diri dan mengebalkan iman kepada Allah dengan cara mudah berinfak dan sakadah. Seorang muslim menjadi dekat dengan Allah dan dapat menjaga jarak aman dari harta. Yang kelima adalah makna spiritual ibadah maliyah dalam kehidupan sehari-hari. Harta benda pada hakikatnya hanya milik Allah dan manusia yang hanya mendapatkan titipan saja, yang berfungsi sebagai bekal beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, memiliki banyak harta benda berbanding lurus dengan lebih banyak beribadah kepadanya. Sebab harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah, hal ini menunjukkan harta benda tersebut bermanfaat, bernilai, dan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Maka spiritual ibadah maliyah seperti zakat, infak, dan sakadah termasuk ibadah itimah, yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan sosial. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zis dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Selanjutnya, bab yang keenam yang berjudul tentang akhlak dan perannya sebagai moral sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. A. Pendahuluan. Degradasi moral berupa kesimpangan sosial dan perilaku-perilaku yang tidak manusiawi di Indonesia khususnya bukanlah hal yang baru. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya melalui media elektronik, dan di sisi lain adalah faktor manusia itu sendiri yang cenderung mengabaikan dan meninggalkan ajaran Islam dalam kehidupannya, sebab akhlak merupakan barometer terhadap kebahagiaan, keagamaan, dan ketertiban dalam kehidupan manusia, dan dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan berdirinya suatu umat, sebagaimana sholat sebagai tiang agama, dan dengan kata lain, apabila rusak akhlak suatu umat, maka rusaklah bangsanya. Di mana nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan merupakan sifat-sifat terpenting dalam agama Islam
dalam pembentukan karakter manusia. B. Penyajian materi. Penyajian materi terdiri dari 3. Yang pertama, pengertian akhlak, etika, dan moral. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya jama dari berbentuk mufradnya, berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata akhlak tersebut juga memiliki persesuaian beberapa kata, yaitu kejadian, pencipta, dan yang diciptakan. Sementara itu, berbeda dengan pengertian etika, yang lebih dihubungkan dengan nilai tindakan manusia. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan, perasaan batin atau kecenderungan hati di mana seseorang melakukan perbuatan. Sedangkan pengertian moral lebih dihubungkan dengan sistem hidup dan mengarah pada tatanan nilai hidup seseorang. Secara bahasa, moral berasal dari bahasa Inggris, artinya mores, yang disebut dengan adat istiadat dan adat kebiasaan. Penyajian yang kedua adalah sumber akhlak dalam Islam. Akhlak Islam karena merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepada Allah melalui wahyunya, Al-Quran dan Al-Hadis, maka tentu sesuai pula dengan dasar diri pada agama Islam tersebut. Ahmad Mustafa mengatakan bahwa sumber pokok akhlak dalam Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang merupakan sumber utama dari agama itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan pribadi Nabi Muhammad dalam ajaran Islam sebagai contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk kepribadian manusia dalam kesehariannya. Penyajian yang ketiga adalah peran akhlak dalam keberhasilan hidup. Akhlak adalah sifat yang melekat pada diri seseorang dan menjadikan identitas dirinya, sebagaimana akhlak mulia dijadikan fondasi utama dalam pembentukan pribadi muslim paripurna. Sedemikian pentingnya akhlak bagi seseorang, maka terbentuknya akhlak mulia sangat ditentukan oleh penanaman nilai-nilai kemuliaan akhlak sejak dini, agar tidak terdampak arus negatif dari modernisasi dan globalisasi. Akhlak dalam perspektif Islam merupakan syariat Islam yang dijadikan sebagai alat untuk menentukan baik buruknya sifat dan tingkah laku seseorang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Hal-hal yang baik menurut Al-Quran dan Al-Hadis itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut keduanya itulah yang tidak baik dan harus dijauhi. Perbuatan baik membutuhkan usaha yang pembiasaan setiap hari, yakni berusaha melakukan perbuatan baik dan berusaha menjauhi perbuatan yang buruk, yang pada gilirannya akan membentuk sifat yang tertanam dalam jiwa dan terakutualisasi dalam ranah kehidupan. Baiklah, mungkin ini saja jawaban yang bisa saya jelaskan tentang materi dari bab 1 sampai bab 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu saya, Bapak Budi Santoso, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab ujian UTS saya. Terima kasih, selamat siang.